Nilai dan etika dalam MMT. Setiap individu dalam organisasi kontemporer harus memegang teguh dan mengamalkannya nilai-nilai yang dianut. Nilai-nilai adalah sesuatu yang diyakini secara mendalam yang membentuk ciri ataupun warna. Nilai-nilai yang dianut seseorang akan membimbing perilakunya. Hal ini juga berlaku bagi organisasi. Sebuah organisasi tidak akan menghasilkan produk ataupun jasa yang bermutu manakala organisasi tersebut tidak memegang nilai bahwa peduli mutu merupakan hal yang menjadi ciri utama dari organisasi tersebut. Pengetahuan dan keterampilan karyawan adalah penting, tetapi tidak menjamin dihasilkannya produk ataupun jasa yang bermutu. Hal tersebut karena karyawan dan organisasi secara keseluruhan akan menerapkan pengetahuan dan keterampilannya sesuai nilai yang mereka yakini, mereka rasakan bahwa itu adalah penting. Nah, untuk itu, etika organisasi yang diyakini dan memberikan kepuasan bagi pelanggan eksternal maupun pelanggan internal harus dirumuskan secara jelas, realistis, dan operasional sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh setiap anggota organisasi. Nah, dalam bab ini akan membahas topik-topik yang relevan dengan etika dalam MMT. Yang pertama, definisi dan rasional etika dalam MMT. Yang kedua, kepercayaan dan MMT. Yang ketiga, integritas dan MMT. Yang keempat, peran manajer dalam menegakkan etika. Yang kelima, peran organisasi dalam menginternalisasikan etika. Dan yang keenam, pelatihan etika dalam pemberdayaan staf. Kemudian yang pertama yaitu definisi dan rasional etika dalam mencapai mutu. Filsuf Aristoteles dalam bukunya Etika dibagi menjadi dua aspek. Yang pertama sebagai istilah teknik, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah perbuatan atau tindakan manusia. Yang kedua sebagai tata cara dan kebiasaan atau adat yang melekat dalam kodrat manusia yang terikat dengan pengertian baik ataupun buruk suatu tingkah laku ataupun perbuatan manusia. Nah, selanjutnya dijelaskan definisi etika dari para filsuf ataupun ahli secara narasi berbeda. Namun demikian dapat dirangkum bahwa pengertian etika mencakup 4 hal. Yang pertama merupakan prinsip-prinsip moral yang termasuk ilmu tentang kebaikan dan sifat dari hak manusia. Yang kedua, pedoman perilaku yang diakui berkaitan dengan memperhatikan bagian utama dari kegiatan manusia. Yang ketiga, ilmu watak manusia yang ideal dan prinsip-prinsip moral sebagai individual. Yang keempat, merupakan watak manusia yang mengenai suatu kewajiban. Perilaku beretika dalam MMT sangat penting. Organisasi yang menerapkan pendekatan MMT tidak akan dapat terwujud dengan baik manakala di institusi tersebut para karyawannya dalam berperilaku tidak memegang etika. Nah, sebagaimana dijelaskan di atas, etika terkait dengan moral, sedangkan moral merujuk kepada nilai-nilai yang dipegang teguh masyarakat dan dianjurkan untuk ditaati. Nah, etika dipakai sebagai sumber rujukan dalam merumuskan aturan, kesepakatan, dan hukum, serta menjadi rambu-rambu dalam berperilaku keseharian. Nah, perilaku beretika akan berada pada cakupan moral dan dalam konteks MMT meliputi khususnya kepercayaan, tanggung jawab, dan integritas, di mana semua ini merupakan nilai-nilai utama dari sistem manajemen mutu total terpadu. Nah, bagaimana menentukan perilaku itu beretika ataupun tidak? Nah, untuk menjawab
jangka panjang tersebut akan terbukti dia benar, baik, dan dia rela menunggu untuk hal tersebut. Yang keempat, persisten atau ketekunan, bahwa seseorang berperilaku sesuai dengan etika secara tekun dan akan melihat bahwa keputusan tersebut adalah positif. Yang kelima, perspektif ataupun jangka panjang. Seseorang memerlukan waktu untuk merefleksi dan dibimbing etika yang mereka yakini dalam mengambil keputusan. Dan manajer dalam MMT itu perlu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu dalam konteks etika. Kemudian poin yang kedua, kepercayaan dalam MMT. Kepercayaan merupakan resep utama dalam penerapan MMT. Nah, tanpa adanya kepercayaan di antara individu, termasuk antar manajer dengan karyawan, maka penerapan MMT di suatu instansi sangat potensi gagal. Kepercayaan umumnya tumbuh bersamaan tumbuhnya perilaku yang beretika. Banyak elemen dalam total quality yang bergantung pada kepercayaan sebagai prasyarat dalam berkontribusi terhadap perilaku mutu atau peningkatan mutu, yaitu khususnya komunikasi, hubungan interpersonal, manajemen konflik, pemecahan masalah kerja tim, keterlibatan dan pemberdayaan karyawan, serta fokus pelanggan. Kemudian dalam komunikasi bersama karyawan ataupun manajer dengan pimpinan itu akan sulit berlangsung efektif manakala tidak ada kepercayaan antar kedua pihak. Nah, masing-masing pihak tidak akan mau menerima pesan yang dikomunikasikan karena antar mereka tidak saling percaya. Nah, kepercayaan juga sebagai fondasi yang sangat penting dalam hubungan interpersonal. Dua orang ataupun lebih dapat bekerja sama secara baik bila di pihak mereka masing-masing ada rasa kepercayaan, bahkan meskipun di situasi yang tidak mendukung. Nah, sebaliknya, mereka tidak dapat bekerja sama dengan baik bila tidak ada kepercayaan antar mereka, meskipun pada situasi yang paling mendukung. Kemudian lebih lanjut, kepercayaan menjadi kunci dalam manajemen konflik. Nah, seseorang manajer yang tidak dipercayai oleh pihak-pihak yang berkonflik akan sangat sulit menjadi wasit dalam penyelesaian masalah. Nah, kepercayaan itu diperlukan juga dalam kerja tim. Suatu hal yang sangat sulit akan dicapai bila antar para anggota tim tidak ada kepercayaan. Nah, sehingga anggota tim tidak mengedepankan kepentingan pribadinya dan sebaliknya akan menyampingkan kepentingan pribadinya untuk berpartisipasi dan berkontribusi mencapai tujuan kelompok tersebut. Demikian untuk pelibatan dan pemberdayaan karyawan akan sulit diwujudkan manakala karyawan tidak mempercayai manajernya. Nah, akibatnya karyawan itu sulit diajak ikut serta dalam pertemuan dan sulit diajak mengambil keputusan bersama meskipun untuk pemberdayaan mereka sendiri. Nah, bila diyakini kepercayaan adalah buah dari perilaku yang beretika dan merupakan elemen penting dalam sistem quality total, maka dalam penerapan MMT, manajer perlu berupaya menjadi seorang penggalang kepercayaan yang baik. Nah, dalam setting manajer mutu terpadu, menjadi seorang manajer yang dipercaya itu tidak cukup. Ia harus mampu menjadi penggalang kepercayaan antar semua warga di dalam institusi yang dipimpinnya. Salah satu cara untuk dapat menjadi seorang penggalang kepercayaan adalah tetap respek terhadap karyawan yang tidak ada dalam kelompok yang sedang berbicara. Nah, dia tidak membicarakan apalagi tentang kekurangannya. Nah, dari situlah karyawan akan mempelajari dua macam etika tersebut. Yang pertama, membicarakan seseorang yang sedang absen dalam kelompok pembicara.
nilai tambah dari skill baru sebelum memulai mempelajari keterampilan baru tersebut. Kemudian poin yang ketiga, integritas dalam MMT. Aspek lain dari perilaku beretika dalam MMT adalah integritas. Integritas adalah karakter individu dan institusi yang merupakan kombinasi dari kejujuran dan keteguhan hati. Ketika individu atau institusi mempunyai integritas, maka perilaku beretika akan mengikutinya. Hal tersebut itu penting bagi seorang manajer dalam institusi MMT untuk memahami walaupun kejujuran merupakan fondasi. Integritas lebih dari sekedar kejujuran. Nah, seseorang dengan integritas dapat diandalkan untuk mengerjakan sesuatu yang benar dengan cara yang benar sampai tuntas selesai, tepat waktu dan teguh memegang janji. Kemudian seorang tokoh menegaskan bahwa integritas adalah tanda penting dari suatu organisasi yang unggul. Nah, organisasi yang sukses saat ini harus menggeser paradigma mereka dari era yang didominasi oleh kontrak kerja legal formal ke era jabat tangan dan kepercayaan. Kemudian poin yang keempat yaitu peran manajer dalam menegakkan etika. Bagian dari perilaku beretika dalam menerima tanggung jawab dewasa ini adalah kecenderungan karyawan pada umumnya lebih mengedepankan hak mereka daripada memenuhi tanggung jawabnya. Nah, mereka cenderung melempar tanggung jawab manakala terjadi kesalahan ataupun kegagalan. Dalam setting MMT semestinya tidak terjadi situasi seperti di atas, bahwa karyawan itu bertanggung jawab atas tindakannya dan akuntabel atas kinerjanya. Menerima tanggung jawab adalah kredit bagi pelanggan kepercayaan, integritas, dan elemen lainnya dari etika yang sangat penting dalam lingkungan mutu total. Kemudian seorang tokoh menegaskan bahwa karyawan yang cenderung menyalahkan pihak luar terhadap kegagalan yang ia alami adalah rumus kegagalannya. Nah, dalam institusi yang menganut MMT, perilaku yang beretika diperlukan bukan saja hanya untuk menjadi spontan, tetapi jangka panjangnya untuk mencapai hal yang menguntungkan institusi. Kemudian komitmen pimpinan, dalam hal ini manajer adalah salah satu syarat penting dalam pelaksanaan MMT. Oleh karena itu, manajer itu dituntut tidak hanya memahami secara teori apa itu perilaku beretika, tetapi lebih meminta bagaimana itu diimplementasikan. Betul adanya moto yang mengatakan bahwa the most effective teaching is an example. Nah, dari konteks ini manajer sangat menentukan berhasil tidaknya implementasi perilaku di instansi yang ia pimpin. Nah, Davis mengkategorikan 3 pendekatan yang dapat dilakukan oleh manajer dalam mengimplementasikan perilaku beretika di instansinya, yaitu pendekatan rasio terbaik ataupun best ratio approach, kemudian pendekatan hitam putih atau black white approach, dan pendekatan potensi penuh ataupun full proportional approach. Nah, dalam pendekatan rasio terbaik, pendekatan tersebut juga sebagai pendekatan situasional. Nah, pendekatan praktis yang pro mayoritas atau populis itu pendekatan yang mendasarkan pada keyakinan bahwa pada dasarnya orang itu baik, maka dengan situasi yang mendukung tersebut orang akan berperilaku etis. Tetapi sebaliknya, bila berada dalam kondisi yang mendukung, ia akan tergiring untuk berperilaku yang tidak etis. Oleh karena itu, manajer harus berupaya dengan segala daya menciptakan situasi di institusinya untuk mengkondisikan para karyawan untuk berperilaku yang etis daripada sebaliknya. Bila manajer dihadapkan untuk mengambil keputusan yang sulit, maka dia mengambil pilihan yang terbaik untuk mayoritas karyawan atau best ratio.
kedua tentang pendekatan hitam putih. Dalam pendekatan ini, bahwa benar dan salah adalah salah tidak terpengaruh oleh kondisi yang ada. Nah, tugas manajer adalah mengambil keputusan berdasarkan rambu-rambu etika dan mengawal karyawan untuk berperilaku berdasarkan etika yang disepakati. Bila manajer harus mengambil keputusan yang sulit, maka ia memilih yang adil dan benar. Kemudian pendekatan yang ketiga yaitu tentang pendekatan potensi penuh. Manajer mengambil keputusan dengan mempertimbangkan bagaimana pengaruhnya terhadap pihak-pihak terlibat untuk memaksimalkan potensinya. Falsafah dasarnya dari pendekatan ini ialah seseorang bertanggung jawab untuk mengembangkan potensinya secara maksimum dalam lingkungan yang bermoral. Keputusan yang diambil untuk mencapai tujuan tanpa melanggar hak orang lain, maka itu termasuk beretika. Poin yang kelima, peran organisasi dalam penerapan etika. Organisasi di sini dimaksudkan adalah unsur birokrasi di atas manajer, misalnya direktur utama, pembina utama, penasehat perusahaan. Dalam bidang pendidikan, manajer dapat menjadi kepala sekolah dan pembantunya, sedang organisasi di atasnya adalah birokrat dinas pendidikan termasuk pengawas sekolah. Nah, peran organisasi adalah mempromosikan perilaku beretika bagi seluruh karyawannya adalah sangat esensial. Manajer tidak akan mampu menegakkan etika manakala tidak ada dukungan dari semua tingkatan birokrasi di atasnya dalam organisasi. Tugas organisasi dalam mendukung tegaknya etika adalah yang pertama menciptakan lingkungan internal institusi yang dapat mempromosikan perilaku beretika. Yang kedua, mewujudkan contoh perilaku beretika untuk semua kinerja. Yang pertama, menciptakan lingkungan beretika. Institusi dapat menciptakan lingkungan yang beretika untuk mendukung perilaku beretika dengan merumuskan kebijakan dan praktek-praktek yang menjamin setiap karyawan yang diperlakukan secara adil dan etis. Misalnya, apakah setiap karyawan mendapat pekerjaan lembur yang adil, pelayanan kesehatan yang memadai, keselamatan kerja, dan jaminan hari tua dan seterusnya, tanpa memandang suku, ras, jenis kelamin, dan agamanya. Contoh salah satu cara efektif menciptakan lingkungan dengan merumuskan filosofi etika dengan pedoman khususnya untuk mengoperasionalkan, menuliskan dan dikomunikasikan ataupun di-share dengan karyawan. Sebagai contoh, institusi perusahaan menuliskan kode etik dan standar proses kinerja di perusahaannya sebagai berikut, yaitu perusahaan maritim Marietta di Orlando, Florida atau Amerika bekerja sesuai dengan undang-undang, hukum dan peraturan negara yang berlaku, kebijakan, prosedur, dan pedoman institusi dengan kejujuran, integritas dengan integritas yang kuat untuk mencapai standar etika yang tinggi pula. Nah, pernyataan di atas itu merupakan harapan institusi yang akan didukung dan diwujudkan oleh semua manajer, khususnya manajer puncak. Pernyataan ini akan memudahkan manajer tingkat menengah sewaktu dia dihadapkan pada dua sisi tekanan yang bertentangan, yaitu tekanan dari pimpinan puncak dan harapan dari karyawan di divisinya. Selain persyaratan kebijakan etika di atas, institusi dapat merumuskan kredo dan kode etik seperti contoh, misalnya our foundation is integrity. Yang kedua, our strength is our
etika kerja. Karyawan harus mempercayai bahwa manajer mereka akan melakukan pekerjaan-pekerjaan internal dan eksternal sesuai etika dan cara yang dicanangkan institusinya. Nah, institusi-institusi yang tidak memprogramkan dengan dukungan dananya pada penegakan etika, misalnya untuk membayar pajak tidak tepat waktu, tidak pro lingkungan, tidak memberikan jaminan atas produk atau jasanya, tidak bermitra dengan lembaga yang kecil, mereka tidak mengadakan contoh penegakan etika. Akhirnya institusi harus mendukung manajer, staf atau karyawan yang telah bekerja sesuai etika walaupun secara finansial tidak menguntungkan. Nah, dalam kenyataannya, dalam mengambil tindakan yang terkait dengan penegakan etika, manajer sering dihadapkan pada situasi yang dilematis. Manajer dapat memutuskan tindakan dengan merujuk tahapan-tahapan seperti pilih solusi yang menumbuhkan rasa percaya dari kedua pihak yang terlibat. Nah, yang kedua, pilih solusi yang paling sesuai dengan sistem nilai institusi. Yang ketiga, pilih solusi yang paling memungkinkan dapat meningkatkan integritas institusi. Kemudian, yang keempat, pilih solusi yang paling dapat dipertanggungjawabkan. Nah, butir-butir rujukan di atas dapat menjadi pedoman bagi manajer, terutama bila dihadapkan pada persoalan-persoalan yang rumit, termasuk konflik kepentingan dengan dirinya sendiri. Kemudian poin yang keenam, latihan etika. Perilaku beretika perlu dimengerti, dipahami, dihayati, dan diamalkan. Nah, hal ini penting sejalan dengan tuntutan bisnis modern dan juga sejalan dengan ajaran manajemen mutu terpadu yang selalu berupaya meningkatkan mutu pelanggan sehingga dapat memenuhi bahkan melampaui harapan pelanggan ataupun klien. Lebih spesifik, dalam pengaturan setting MNT perlu beretika seperti kepercayaan, integritas, dan tanggung jawab adalah nilai-nilai yang menjadi dasar perilaku beretika dan perlu diinternalisasikan kepada setiap karyawan. Pusat Studi Etik di Amerika secara ideal menyarankan bahwa topik-topik yang perlu diberikan dalam pelatihan etika diantaranya seperti alkohol dan obat terlarang, pencurian oleh karyawan, kemudian konflik kepentingan, kontrol mutu, penyalahgunaan informasi milik organisasi, penyalahgunaan rincian biaya atau expense account, kemudian penutupan usaha dan pemberhentian karyawan, kemudian penyalahgunaan milik organisasi, polusi lingkungan, cara peroleh informasi pihak pesaing, kemudian ketidakakuratan pencatatan dan pembukuan, penerimaan hadiah dan pelayanan yang berlebihan, kesalahan dan penyesatan iklan, bonus pengembalian atau feedback, perdagangan dalam organisasi, insider trading, relasi dengan komunitas sekitar, isu anti kepercayaan, anti trust issues, penyuapan, kontribusi, dan aktivitas politik, pemanfaatan hubungan dengan birokrat, pemerintah daerah, kemudian pemanfaatan hubungan dengan birokrat pemerintah pusat, dan perhitungan waktu yang merugikan pemerintah membayarnya, pemanfaatan hubungan dengan petugas pemerintah asing. Nah, dari sejumlah topik di atas, menurut Pusat Studi Etika yang banyak dijumpai di masyarakat, sebagai perilaku
perilaku yang tidak beretika adalah perdagangan internal organisasi, penyuapan, penghindaran pajak, produk yang tidak sehat atau berbahaya, sara dan penggelembungan dana. Untuk semua ini, Thompson dalam Friends dan Davis menyarankan dalam pelatihan etika perlu dipakai beberapa pendekatan berikut yang merupakan prinsip-prinsip pembelajaran andragogi, yaitu menstimulasi diskusi, bicarakan dilema perilaku yang tidak beretika, bagaimana respon mereka, beri kesempatan mereka menjelaskan masing-masing pendapatnya dan berbagai perspektif. Selanjutnya, beri kesempatan mereka mengemukakan contoh dilema, cara mengatasi dan bagaimana hasilnya. Kemudian fasilitasi, jangan ceramai. Pengantar yang menyampaikan materi pelatihan dengan menceramai akan membuat peserta cenderung menolak. Beri kesempatan, fasilitasi mereka untuk mencari solusi yang terbaik bagi mereka akan lebih efektif daripada memberi atau menceramai apa yang harus mereka lakukan dan bagaimana perilaku yang baik bagi mereka. Kemudian selanjutnya yaitu integrasikan pelatihan. Isu-isu perilaku etika umumnya tidak terjadi secara sendiri-sendiri dan tidak terjadi secara terpisah. Umumnya berkaitan dengan hal-hal yang terjadi di berbagai tempat kerja di seluruh organisasi. Untuk itu, pelatihan etika ini harus diintegrasikan dengan seluruh program pelatihan kerja yang dilakukan organisasi tersebut. Misalnya, dengan pelatihan prajabatan, pengembangan karir, dan pelatihan administrasi dan manajemen. Kemudian, berikan penerapan praktis. Etika biasanya terkait dengan falsafah yang luhur sebagai fondasinya dan perlu diupayakan untuk diterapkan. Pelanggaran itu pasti terjadi, ya. Dalam pelanggaran tersebut, etika akan membawa konsekuensi yang nyata. Untuk itu, pelatihan etika tersebut akan membawa konsekuensi yang nyata. Untuk itu, pelatihan etika disarankan menggunakan studi kasus atau permasalahan agar para peserta itu memahami secara nyata dan dapat menerima konsekuensi lainnya dari berbagai opini tentang pelanggaran etika kerja. Keenam, subtopik etika yang telah dijabarkan di atas itu perlu dikomplekskan atau dilaksanakan dengan situasi dan kondisi di bidang pendidikan, sehingga etika kerja dalam manajemen mutu terpadu dapat direalisasikan dengan baik.